Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Holy Land Everhill telah membuka secara langsung acara kontes pemilihan Saint dan Saintess. Selain menyapa ketiga pemimpin Holy Land, yaitu Holy King, Saint, dan Saintess saat ini, Adrian juga berusaha untuk menarik perhatian Saintess saat ini, yaitu Sharon. Setelah menyapa ketiga pemimpin Holy Land Everhill, Adrian malah bertemu dengan Duke Francis dan membuatnya jadi sangat bahagia ketika bisa memprovokasi Duke Francis. Karena kontes pertama Saint dan Saintess kali ini bertemakan penaklukan monster, Adrian telah menyiapkan party yang sangat cocok untuk bergabung bersama Everhill. Terlebih, Adrian menemukan celah peraturan dan membuat Adrian bisa mengirimkan Dylan dan Lopez yang memiliki kemampuan aura dan sihir secara bersamaan. Sekarang kita masuk ke lokasi pertama kontes Saint dan Saintess, di mana party Everhill saat ini sedang mencoba untuk mengalahkan beberapa monster. Berkat kemampuan sihir perlindungan Everhill, party mereka bisa menghindari kepungan para serigala, sehingga kerusakan pada anggota tim bisa diminimalisir. Selain itu, kombinasi gabungan party Everhill membuat penaklukan monster jadi berjalan lebih mudah karena Everhill bisa memberikan buff pada rekan partinya. Perlu diketahui, para Saint dan Saintess juga terdaftar sebagai prajurit bayaran dan memimpin party yang berisikan mage dan sportman untuk menaklukkan para monster. Karena kontes ini disiarkan secara langsung melalui siaran online, para kandidat tidak akan pernah luput dari pemantauan kamera. Setiap kandidat Saint dan Saintess juga diberikan channel secara terpisah, jadi rating penonton setiap individu bisa dianggap sebagai jumlah pendukung yang mereka miliki. Sebagai calon kandidat Saintess yang cukup naik daun, beberapa prajurit penaklukan monster bahkan menawarkan Everhill beberapa monster yang bisa mereka tangkap. Semua orang cukup familiar dengan Everhill karena menikmati siaran Everhill, hingga membuat mereka ingin membantu Everhill mendapatkan posisi Saintess. Tak hanya satu atau dua party saja yang datang, beberapa dari mereka berebut agar Everhill mau menggunakan buruan mereka. Saking antusiasnya prajurit bayaran ingin membantu Everhill, mereka sampai ingin berkelahi karena merasa jika dirinya lah yang menawarkan bantuan terlebih dulu. Everhill menanyakan apakah tidak apa membiarkan mereka melakukan seperti ini, tapi kameramen sendiri tak yakin karena ia baru kali ini melihat hal seperti ini. Beralih ke siaran lainnya. Pada awal kemunculannya di siaran, para F mendapatkan banyak sekali perhatian dari penonton dengan penampilan menawan mereka hingga membuat banyak sekali penonton yang antusias. Tapi karena karakteristik elf yang kaku, mereka hanya berfokus pada tugas dan melakukannya dengan sempurna, hingga para penonton merasa jika mereka sedang melihat film dokumenter. Lama-kelamaan, para penonton yang ingin melihat keindahan penampilan mereka mulai bosan dan berpikir untuk berpindah ke siaran lainnya. Karena itu pula, pada saat para kontestan sudah mulai selesai, penonton mulai pindah channel dan itu menjadi strategi tim Everhill untuk memikat para penonton. Terlebih lagi, tidak semua kandidat Saint dan Saintess mau melakukan apa yang Everhill lakukan, dan bahkan mereka menganggap jika itu tugas rakyat jelata. Bahkan, calon kandidat Saintess yaitu Evelyn juga tidak mau repot-repot berurusan dengan monster karena sudah membayar partinya untuk melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Karena tingkah para calon kandidat Saint dan Saintess yang berasal dari kaum bangsawan membuat mereka terlihat seperti villain dan opini publik mulai mengarah pada Everhill. Seorang prajurit bayaran menceritakan jika mereka seringkali dipandang sebagai SDM rendah yang mempertaruhkan nyawa demi uang. Tapi setelah bersama Everhill, mereka merasa jika Everhill berbeda karena memperlakukan mereka tanpa diskriminasi.
Para prajurit bayaran bersorak karena isi channel lainnya sangat konyol semua. Dan mereka yakin Avery masih bisa menang menjadi saintes tanpa bantuan mereka. Dan itu membuat Avery jadi gugup dengan dukungan dari mereka yang tiba-tiba. Seorang veteran prajurit bayaran mengatakan pada Avery jika mereka semua melakukan ini atas keinginan mereka sendiri untuk menjadikan Avery sebagai saintes. Pria tua itu mengatakan jika dirinya memang prajurit bayaran paling jahanam di antara mereka semua. Tapi Avery dengan begitu mudahnya datang padanya dan memberikan sihir penyembuhan padanya. Pria muda di belakangnya kemudian menyindir jika Pak Tua ini sebelumnya bersikap kasar pada Avery. Tapi Pak Tua itu membalas jika bukan hanya dirinya saja yang melakukan itu. Banyak sekali prajurit bayaran yang ingin sekali membantu Avery, hingga mereka selalu berdebat tentang apapun ketika ingin memberikan bantuan pada Avery. Para prajurit bayaran ingin agar Avery mau menerima monster yang mereka kumpulkan. Tapi Avery menanyakan apakah itu tidak masalah karena prajurit bayaran juga membutuhkan untuk mencari nafkah. Pria dengan luka di pipi mengatakan jika mereka sudah menyiapkan panggung jadi tidak perlu khawatir. Tapi Avery menanyakan apa maksudnya. Prajurit bayaran itu mengatakan jika semisal calon saintes yang mereka dukung nantinya menang, bukankah itu akan membuat kesan orang-orang pada mereka juga akan berubah. Semua prajurit bayaran setuju dengan hal itu dan bersorak pada Avery. Meskipun Avery terlihat sangat malu, tapi ia berusaha untuk bersemangat dan menerima dukungan dari mereka. Nampaknya suasana di channel Avery semakin lama semakin ramai berkat dukungan langsung dari para prajurit bayaran yang berkeliaran untuk membantu Avery. Lopez dan Linda jadi ikutan grogi juga karena drama remaja yang mereka rencanakan rupanya akan menjadi sebagus ini. Untuk saat ini diketahui jika rating channel kontes sains dan saintes tertinggi diraih oleh Avery sebagai calon saintes dan di bawahnya adalah calon sains yaitu Lloyd. Berpindah ke lain tempat di mana Adrian sedang bertemu dengan Uskup Agung Fred yang benar-benar ingin mendukung Avery layaknya mendukung seorang idol. Adrian mengatakan pada Fred jika ia memiliki alasan lain untuk menemui Uskup Agung di Holy Land saat ini selain mendukung Avery. Adrian kemudian menunjukkan sebuah gagang pedang yang pernah ia rampas di salah satu bangsawan yang ia perangi beberapa waktu lalu. Fred yang melihatnya sangat terkejut karena gagang ini bukan sekedar sebongkah orikalum, karena ada kekuatan divine yang mengalir di dalamnya, dan Adrian mengatakan jika ini adalah relik yang berusia sekitar 20.000 tahun. Fred mengatakan jika mereka bisa membuat iklan besar-besaran dengan ini, dan Adrian sudah menduga bahwa Fred bisa menggunakan relik ini untuk keuntungan Avery. Adrian menanyakan apakah Fred memiliki kenalan seorang pandai besi kompeten untuk memperbaikinya daripada cuma diiklankan, dan Fred menanyakan apakah Adrian ingin membangkitkan relik kuno. Fred rasa itu mungkin saja karena di dalam ganggang ini ada sirkuit sihir suci yang berasal dari zaman mitologi. Meskipun sebagiannya sudah hancur, tapi sisanya masih bersih. Fred jadi paham jika Adrian ingin merekrut seorang pandai besi yang memiliki kompeten untuk urusan seperti ini, dan Adrian membenarkan. Fred tentunya dengan senang hati akan menemukan seseorang yang cocok untuk Adrian karena relik ini adalah sebuah penemuan yang hebat. Adrian menanyakan apakah nantinya relik ini harus diserahkan pada gereja, tapi Fred mengatakan tidak harus, karena setidaknya keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran setiap negara setidaknya memiliki satu relik suci. Fred merasa jika memberikan relik zaman mitologi yang berfungsi dengan baik hanya untuk didonasikan, itu terlalu berlebihan karena memberikan Avery donasi saja adalah pilihan yang tepat. Fred mengatakan meski Adrian tidak mendonasikannya, ada banyak cara untuk beriklan dengan relik, tapi Adrian berpikir jika sedari awal ia tidak pernah berniat untuk mendonasikan relik ini pada siapapun.
Fred mengatakan meski Adrian tidak mendonasikannya, masih ada banyak cara untuk beriklan dengan relik. Tapi Adrian berpikir jika sedari awal ia tidak ada niatan untuk mendonasikan relik kuno ini. Karena masalah soal donasi bisa diselesaikan, Fred akan mencari soal pandai besi terbaik untuk membangkitkan relik kuno, dan Adrian menyerahkan urusan itu pada Fred. Untuk membuat Avery menjadi seorang saintis, banyak orang yang bekerja keras di belakang layar, sehingga Adrian harus menggunakan segala cara agar usahanya tidak sia-sia. Di sisi lain, tampaknya calon saintis Evelyn sedang ketar-ketir karena menonton siaran Avery yang mendapatkan perhatian begitu banyak sekali penonton hingga mencapai posisi teratas. Beberapa hari kemudian, Adrian bertemu dengan seorang master engineer bernama Kobe Ventry yang merupakan salah satu dari ketiga pengrajin artefak suci terbaik di dunia. Adrian kemudian memperkenalkan dirinya sebagai orang dari kerajaan Reinhardt, dan Kobe mengatakan ia sudah sering melihat Adrian di siaran dan berita, jadi ia merasa sangat tertarik bisa bertemu dengan Adrian. Hanya dalam sekali lihat, Kobe mengatakan jika ia tidak bisa menganalisa jubah milik Adrian dengan mudah, dan ia berpikir jika Adrian memiliki harta yang sangat hebat. Kobe mengatakan jika ia tidak bermaksud apa-apa, karena ia cuma penasaran sebagai seorang pengrajin, dan Adrian berpikir jika Fred memperkenalkannya pada seseorang yang sangat tepat. Adrian mengatakan pada Kobe jika dirinya memiliki sebuah relik yang ingin diperbaiki, dan Adrian menunjukkan gagang pedang padanya. Kobe menebak jika gagang pedang ini berisikan sihir suci kuno, dan Adrian membenarkan karena ia ingin memperbaiki relik ini untuk bisa digunakannya. Kobe rasa itu mungkin karena ia pernah melihat item serupa di salah satu gereja. Apalagi relik yang satu ini hampir dalam kondisi aslinya. Adrian tentunya sangat senang karena akhirnya ia bisa menemukan pandai besi yang kompeten untuk memperbaiki relik kuno. Adrian menanyakan apakah bilah pedangnya bisa menggunakan mithril karena cukup sulit untuk mendapatkan orichalcum. Tapi Kobe mengatakan tidak perlu sebuah bilah pedang. Kobe memberitahu Adrian jika gagang pedang dari orichalcum ini adalah produk asli itu sendiri. Jadi kemungkinan akan ada rahasia tersembunyi yang dikeluarkan dari gagang pedang ini.